Andi, si buntung jago tutugan. Akhirnya Andi pulang ke Cipancar. Sebelumnya mampir ke Aki Surdi dan membawa si Ruyuk. Andi bertemu bapak angkatnya Mang Sahudi dan berjanji tidak akan meninggalkan Cipancar. Adrian dititipkan ke Haji Sobarna untuk bekerja. Andi langsung mengantarkannya Adria langsung ke Haji Sobarna. Dan Haji Sobarna sangat senang kedatangan Andi, karena menganggap Andi sebagai orang yang sering berjasa menolongnya. Akhirnya Adria bekerja di Haji Sobarna dan Mang Amir, yang sudah lama kerja di Haji Sobarna. Andi sering main ke rumah Adria, yang telah membawa anak dan istrinya untuk tinggal di Haji Sobarna. Yang telah dibangunkan rumah ulah Pak Haji Sobarna di samping Mang Amir dan tidak jauh dengan rumah Haji Sobarna. Selain ke rumah Adria, Andi juga sering menemui Nyi Ais anak Haji Sobarna adiknya Jang Darna, hingga mereka saling mencintai. Tapi Andi belum meminta restu dari Pak Haji Sobarna karena alasan malu dia orang biasa dan cacat. Jang Darna, kakaknya Nyi Ais tidak suka adiknya bergaul dengan Andi hingga sering dia membawa temannya bernama Husen anak orang kaya dari Leles. Andi kecewa dengan Jang Darna, hingga Andi sering main ke Aki Surdi di Panenjoan. Andi juga terus mencari Bahrowi. Andi pernah mendatangi markasnya di Gajah Ngambung, tapi sudah kosong, sudah lama ditinggalkan. Andi beserta si Ruyuk sering main di sekitar Cipancar, Leles, dan hutan Tiis untuk mencari Bahrowi. Andi juga sering membasmi para begal yang sering membegal di sekitar hutan Tiis. Akhirnya sekitar hutan Tiis menjadi aman dari para begal. Dari kejadian tersebut banyak orang yang bercerita bahwa ada jawara buntung yang suka menolong di sekitar tutugan hutan Tiis. Hingga beritanya menyebar ke seluruh Garut karena orang yang Andi tolong kebanyakan pedagang yang sering berdagang dari Bandung melewati hutan Tiis ke seluruh Garut. Hingga sampai ke para pengagung di kota Garut hingga mereka memberi tanda jasa kepada Andi dan banyak masyarakat menyebutnya si buntung jago tutugan.